Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. An Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah yatakhawwafu ala ummati sahita solin imratu sibyan wa kasal surat waris suatu fi hukmi wa tuhimi pasti pabu bidami wa nasyun yatul qur'ana majamir wa yuqadim rajulun la yasabi abqahim wala bi abdulhim yugonihin ginaan. Alhamdulillah, segala puji kepujian Allah yang mana Dia telah memberikan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam segala aktivitas di hati kita mendapatkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin semua, di dalam hadis yang saya bacakan tadi itu adalah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As bahwa katanya Rasulullah SAW telah bersabda, yang pertama adalah imratu sibyan wa qasusurat waris waktu fi hukmi wa tuqhi wasifa bidami wa nasyun wa qur'ana majamir wa yuqadimuna rajulun la yasabi abqahim wa la bi abdihim bigonihin genan. Celakanya umat kami ini ya, yaitu dengan 6 perkara, bahwa sesungguhnya Abdullah bin Amr bin As dia telah mendengar berita dari Nabi Muhammad SAW bahwa katanya bahwa kami ini adalah khawatir kepada umat kaula ini dengan 6 perkara. Yang pertama adalah imratu sibyan, di mana manusia atau lingkungan telah mengangkat pemimpin itu adalah dengan diangkatnya seorang anak. Kedua yaitu waqasus surat, di mana keamanan telah memerlukan keamanan yang banyak. Yang ketiga adalah waris suatu fi hukmi, di mana silaturahim telah diputuskan. Yang keempat watu qahimi wasifapu bidami wa nasyun qur'ana majamir, di mana manusia telah berani memutuskan silaturahim, dan pada waktu itu manusia berani telah mengeluarkan darah-darah manusia. Yang kelima wa nasyun qur'ana majamir, bahwa sebagian manusia ya terhadap Al-Quran telah menjadikan Al-Quran itu sebagai nyanyian dan sebagai musik. Yang keenam wa yuqaduna rajulun la yasabi abqahim wala bi abdulhim yugonihin ginaan, di mana seorang pemuda atau seorang laki-laki dia telah mengutamakan pemimpinnya daripada orang-orang yang telah memimpin atau menggunakan pemimpin yang telah memberikan manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Ikhwan fillah rahimakumullah, yang pertama yang dikhawatirkan Rasul itu adalah imratu sibyan, di mana semua manusia itu, sebagian manusia itu dia telah mengangkat anak-anak sebagai pemimpin. Kata sibyan berasal dari kata sobiun, artinya adalah anak. Artinya itu bukan arti yang secara hakiki, tapi arti sejarah majazi, yaitu di mana
Pemimpin yang kita angkat, dia tidak bisa memimpin umatnya, tidak bisa memimpin rakyatnya kepada jalan yang benar, sehingga dia mementingkan kepribadiannya masing-masing. Maka menurut hadis ini bahwa pemimpin itu, yang disebut pemimpin itu yang tidak berdasarkan Al-Quran Sunnah, dia berarti telah menjadikan pemimpin anak-anak. Yang kedua, waris watu fi hukmi, di mana sogok menyogok telah menjadikan hukum. Ya, di mana segala permasalahan itu adalah dengan uang, dengan pendekatan, sehingga yang namanya hukum itu telah dapat disogok. Yang ketiga adalah watu kohi wasi papu bidami, bahwa yang namanya memutuskan silaturahim itu adalah tidak dibenarkan dalam agama. Sehingga pada zaman sekarang ini manusia sangat berani ya menumpahkan darah. Ya, hal yang sepele ya, ketika ada seorang calo, dia berada di tempat terminal, dia saling membantai. Karena apa? Karena dia telah berani ya bersaing dengan orang lain hanya sekadar mencari 1.000 rupiah saja, sehingga menjadikan tumpah darah di tanah air kita ini. Yang keempat adalah wakasa surat, di mana keamanan telah menjadikan prioritas, karena di negeri ini ada sedang sakit. Di mana negeri sedang sakit, maka memerlukan keamanan yang banyak. Ya, tidak kurang kepolisian, tidak kurang tentara, tidak kurang namanya keamanan, sehingga menimbulkan kekacauan di mana-mana. Ya, satpam di mana-mana ada, di pabrik, di perusahaan, tentara diperlukan ratusan bahkan ribuan tentara itu diperlukan oleh negara. Bahkan kepolisian juga sangat banyak. Tetapi apa yang terjadi? Tetapi yang namanya kebatilan, yang namanya kejahatan di mana-mana ada. Ya, sehingga Rasul telah risih dengan keadaan negeri itu, sehingga memerlukan keamanan yang banyak. Yang kelima adalah wanasyun yarqulana majamir, bahwa Al-Quran itu oleh sebagian manusia dijadikan nyanyian atau sebagian musik. Ya, yang namanya Al-Quran itu harus dikaji, ya, dibaca, ditafsirkan, diterjemahkan, dan dipahami untuk kehidupan sehari-hari. Sehingga yang namanya Al-Quran itu harus kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Tapi nyatanya sebagian umat dia menjadikan Al-Quran itu hanya sebagian nyanyian, ya, nadoman, dan segala hal yang mestinya harus dibaca, tetapi kadang Al-Quran itu dijadikan sebagai nyanyian dan sebagai musik, ya, sebagai musik, karena kekhawatiran bahwa Al-Quran itu disamakan dengan nyanyian atau dengan musik yang didengarkan di dalam masjid. Ikhwan fillah rahimahullah, maka Al-Quran yang seharusnya ya dibaca satu huruf saja akan mendapatkan satu ganjaran, bahkan dikalipat menjadi 10 kali lipat, bahkan menjadi 700 lipat. Apalagi kalau sekarang di bulan Ramadan, itu adalah pahala yang besar untuk orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Ya, yang ke-6, wa yuqabuna rajulun la sabi afqahim wala bi abdulhim juganin jinaan, bahwa manusia atau laki-laki itu mengidolakan apa yang dia inginkan dari pemimpinnya. Dia sangat bangga kepada pemimpinnya, meskipun pemimpin itu dalam keadaan salah, tapi tetap dia dibela, ya, untuk mendapatkan sekedar makanan sedikit, hanya sekadar untuk menjadikan dia ingin mau diangkat sebagai kepalanya atau sebagai ya pantatannya. Tapi dia melupakan kepada pemimpin yang telah memberikan manfaat bagi masyarakat dan bagi agama, bahkan sampai ke akhirat.
itu adalah harus kita ikuti pemimpin yang begitu, ya. Samping dia sebagai pemimpin yang amanat, dia juga sebagai pemimpin yang bertanggung jawab kepada umatnya untuk kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Itu saja, mudah-mudahan ada gudang serang manfaatnya. Khusus khotib yang menyampaikan umumnya kepada kaum yang memerlukan ilmu atau pengetahuan untuk menjadikan ilmu bagi dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kultum dari kami dicukupkan sekian, dan kami tutup dengan doa. Allahumma inni as'aluka afiatan fi dunya wal akhirah. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.